Kita harus percaya dengan kekuatan kita sendiri, and we can win. We have to win. Kalau semua pemain ingin menunjukkan rasa menangnya, rasa laparnya, kita definitely bisa menang. The show sing, kenapa pemain Indonesia suka berulang kali melakukan kecerobohan individu? Itu kualitas pemain. Kalau kita lihat pemain yang biasa aja sama pemain yang hebat, sedikit individual errornya. Ini murni kualitas. Kata-kata ini jangan ada rasa takut dalam hidupmu, karena kamu nggak akan berkembang. Hai Spotifyers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Jangan ketawa dulu, Koci. Masih bersama aku Kartika Beliana dan juga ada Koci di Jaspil. Kita ketemu lagi dan jangan lupa ya, setiap ada Jaspil berarti ini tandanya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang akan langsung dijawab oleh Koci. Kapan lagi kalau bukan di Jaspil ya? Makanya setiap minggu wajib banget kasih asupan pertanyaan-pertanyaan kamu yang kamu bikin kepo ya, tentang kehidupan, tentang sepak bola, apapun deh. Tentang solusi pekerjaan, minta kerjaan sama Koci juga boleh banget ya. Enggak apa-apa kan Koci, habis ini aku mau casting jadi manajernya Koci, ya kan? Koci hari ini mau ngobrol apa? Oh enggak gitu ya? Gue mau ikut aja. Oke, kita ngomongin yang lagi happening banget. Pasti ini Koci ngomongin juga di mana-mana. Timnas tes Koci. Rasa Belanda tesnya, ya kan? Itu emang ya nggak apa-apa dong, kan banyak juga keripik kentang, rasa mie goreng, tapi tetap keripik kentang kan, gitu. Betul. Kan rasanya doang. Ya, betul sekali, dan sebenarnya agak amazed ya kalau kita flashback, ya nggak terlalu jauh lah, 3-4 tahun yang lalu, itu nggak banyak naturalisasi, ya kan cuman paling Stefano, Spaso, Mark Klok, tiba-tiba mendadak ke datang diaspora ya, dan ya gue sih happy aja. Banyak sekarang. Dan seperti yang Bung Arya bilang sama Erick Thohir, ya kita akan tetap mendatangkan selama mereka punya nilai tambah buat timnas, mendatangkan karena mereka punya daerah Indonesia. Iya. Jadi mereka berhak. Jadi bukan naturalisasi, kecuali kayak Mark Klok ya yang udah 5 tahun tinggal di sini baru ganti paspor. Kalau mereka ini kan semua punya darah Indonesia, jadi nggak ada haters itu nggak punya hak untuk melarang. Iya sih, ini sampai masuk ke medianya mereka loh, Vietnam Federasi apalagi. Ya mereka ketar-ketir lah. Iya sih, emang segitu. Bahkan sekarang Thailand sekarang bilang di media Thailand bilang sekarang rival kita itu bukan Vietnam lagi, tapi Indonesia. Iya, malah kita berbondong-bondong tuh mereka bilang, kita udah bukan level ASEAN lagi, udah kita keluarin aja tuh dari ASEAN timnasnya gitu. Iya, takut aja mereka. Padahal kita belum juga tanding. Iya. Iya, untuk gue sih agak aneh kenapa lu harus takut gitu. Ya kalau lu mau kayak Indonesia lu coba aja pasti banyak orang diaspora Thailand yang main di luar. Iya. Tapi mereka nggak melakukan itu. Cuman kalau mereka seandainya melihat Indonesia di 5 tahun ke depan mendominasi, mark my word, mereka akan melakukan itu juga. Iya, ya. Vietnam dan Thailand. Filipina sudah melakukan itu jauh-jauh hari. Singapura sudah melakukan itu. Ya gue nggak begitu masalah selama mereka ada darah Indonesia yang mereka punya hak. Tapi Vietnam dan kayaknya didukung oleh undang-undang loh. Iya sih. Tapi Vietnam kayaknya nggak seketar-ketir itu loh Koci. Orang kemarin aja makan mie instan. Mau lawan kita nih 2 hari lalu makan. Ya artinya ntar kita bantai. Tapi Koci kan yakin nih. Ya, pandit-pandit yakin. STY-nya nggak yakin bakal menang 2 kali. Kenapa tuh? Kalau 2 kali gue juga nggak begitu yakin. Tapi sekali iya, di kandang iya. Kalau away mungkin, away agak berat. Tapi bukan nggak bisa. Iya. Tapi at least jangan kalah lah, minimal seri lah. Gitu. Kenapa? Kan kita udah lengkap banget nih. Walaupun katanya Jordi Amat banyak yang cedera. Iya, nggak main ya. Jordi Amat cedera, si Elkan cedera, Yance cedera,
Tom Haye belum bisa main, Ragnar Bisa. belum bisa main. Mereka main di Vietnam. Iya, Sekarang terlalu cepat. Tapi nggak ada masalah karena dengan squad yang ada di belakang, contoh Hubner bisa main, Sandy Walsh bisa, terus si Nathan itu bisa juga back kiri. Oh ya, sorry, Jay juga bisa. Jadi ada 4 pilihan malah. Rizky Ridho ada 5 pilihan untuk 3 tempat. Arhan di kiri di tengah, kan kemungkinan besar 3-4-3. Arhan di kiri, Asnawi di kanan, terus di tengah bisa si Jenner sama Marcelino. Nah di depan bisa Sananta, Struijk sama siapalah itu. Ada lah banyak pilihan lah. Kemarin tuh apa ya? Jakob bisa di kanan. Oh, kemarin katanya Asnawi juga nggak bisa main kan? Oh ya, Asnawi nggak bisa. Iya. Kan? Dia kartu Ya, kuning. masih ada Jakob, masih ada banyak pilihan lah. Sandy bisa di situ juga. Oh gitu. Tapi kan Nathan sama Nathan sama ini belum pernah main bareng kan? Iya, nggak apa-apa. Hubner waktu pertama kali belum pernah main bareng juga oke-oke aja mainnya. Iya ya. Mereka kan levelnya udah level cukup tinggi lah. Mereka udah bisa adaptasi dan ya gue nggak ngeliat ini sebagai masalah. Oh, gitu. Apalagi pemain luarnya itu kan lulusan Belanda semua lah kasarnya. Jadi bisa bahasa Belanda. Nah asumsi si Jakob sama Arhan yang main. Kan mereka bisa bahasa Inggris juga. Iya. Bahasa sepak bola mah gampang. Oh gitu ya? Iya. Iya, pakai bahasa Tarsan pasti mereka ngerti. Iya. Gitu. Oh oke. Nah kemarin juga banyak nih yang ketakutan juga. Aduh ini si Ragnar sama Tom Haye belum bisa main lagi kan? Terlalu lebay nggak sih? Padahal kan kita juga udah pernah ngalahin Vietnamnya si Philippe Petrosyan ini. Enggak terlalu lebay karena Vietnam ini nggak sebagus Vietnam di bawah Park. Bahkan yang kemarin julitin kita ya si Do Muay An itu ya, bahkan dia nggak main juga loh, nggak masuk squadnya loh. Iya. Gitu Biasa lah itu. Nggak penting hal-hal kayak gitu mah. Hal kecil nggak usah digede-gedein. Kita harus percaya dengan kekuatan kita sendiri. And we can win. We have to win. Kalau semua pemain ingin menunjukkan rasa menangnya, rasa laparnya, kita definitely bisa menang. Sama kayak MU babak pertama lawan Liverpool. Semua orang bintang, terutama netizen fans Liverpool yang kardus-kardus itu bilang, oh 0-7, 1-7, makan tuh 1-7. 30 menit pertama itu Liverpool diobok-obok. Nah itu kan terbukti bahwa pemainnya bisa kalau mau. Cuman mindset mereka aja kadang malas-malesan kayak gitu-gitulah. Enggak nih kita lagi semangat banget sih Coach. Iya. Maka dari itu gue yakin di kandang ya. Iya. Ini kan STY janjiin apa sih sama Erik yang ini ya lolos grup ya? Enggak, itu di final Piala Asia U23, bukan di sini. Oh, bukan di sini. Ya. Ini pasti panjang terus ya kan STY Ya, semoga. dengan apalagi nanti juga bakal ngebidik lebih banyak lagi kan pemain-pemain. Kalau seandainya kita berandai-andai dulu ya, bisa 2 kali menang di Vietnam maupun di sini, artinya kita tinggal sekali menang lawan Filipina di kandang dan itu pasti bisa, kita udah lolos. Oh, kenapa nggak lawan Irak ya? Lawan Irak agak susah. Itu kan terakhir agak susah. Tapi kita ibarat kita bisa menyelesaikan dulu sebelum ketemu Irak. Oh, oke. Gitu. Jadi ya why not? Tapi dengan ada apa lagi nanti kan Pak S kayaknya ya bakal main di Juni ya baru. Nah itu gue nggak tahu. Iya, desas-desusnya sih gitu Which ya. is good karena kita butuh kiper yang lebih bagus daripada kiper yang kita miliki Iya, sekarang. semoga sebelum lawan si Irak itu dia udah main ya. Kayak kemarin kan cepet banget tuh. Kita harus terima kasih juga sama ketua DPR kita ya. Tiba-tiba udah langsung cepet aja tuh. Ya harus lah. Iya. Kan untuk demi timnas. Mereka harus kerja lebih cepat lah. Dan terbukti mereka bisa kerja cepat kan? Iya. Kalau mau. Timnas kita jadi mewah dan solid gitu. Jika solid, tiada yang solid. Solid bukannya kalah. Aku gak ikutan. Aku cuma ngomongin doang. Kan terima kasih juga loh. Oh iya, kemarin itu juga baru aja nih meresmikan jersey barunya timnas. Iya. Kalau Koci, jujur aja deh Koci tim Gue yang selalu jujur. kontra atau pro dengan desainnya atau segala macam karena Erigo Sport ini berusaha banget maksimal. Gini. Gak fair untuk kita menjudge brand baru. Iya. Satu.
Oke. Kalau lihat dari tampaknya, dari foto ya, bukan aslinya. Karena itu ngaruh banget. Iya. Oke. Kalau lihat dari aslinya, gue bilang nggak jelek, tapi nggak spesial. Iya. Oke. Iya. Tapi bisa juga, gue masih ingat lihat jersey timnas Belanda yang Piala Dunia yang orange kuning. Iya. Di foto ini jersey apa nih, jelek banget. Tapi pas lihat aslinya, itu bagus. Dan akhirnya gue beli. Oke. Nah, jadi gue harus lihat dulu ini bagus atau enggak. Kedua, harganya itu terlalu mahal kalau gue bilang. Mills itu player issue-nya 800.000, ini 1,3. Iya. Jadi 55-60% lebih mahal daripada Mills dengan desain kayak gitu ya. Sorry itu sih untuk gue not worth it. Iya sih. Dan gue nggak beli replika. Jadi gue beli player issue tuh. Cuman sekali lagi gue harus lihat aslinya seperti apa. Kalau sana aslinya bagus, bahannya dan lain-lain, ya mungkin aja gue beli. Kemarin bahannya baru dikritik juga tuh yang bahan latihan. Itu yang latihan. Iya. Kalau yang jersey player itu katanya bahannya bagus. Katanya. Ya, katanya. Jadi ya hal kayak gini bisa terjadi. Memang nggak gampang bikin jersey yang optimal lah. Nah, netizen ini kan punya parameter. Parameternya kan Mills. Oke. Iya, betul. Dan Mills kan bagus banget malah. Iya kan? Dikasih ini, iya pasti mereka kecewa lah. Iya. Dan wajar mereka kecewa. Cuman sekali lagi, ya jersey sih untuk gue, ya nggak penting-penting amat lah. Kesekian lah ya. Iya, yang penting perform dulu. Iya. Nanti kalau perform, jersey-nya mendadak bagus. Kalau nggak perform, jersey-nya jelek. Tapi jadi tetap aja. Jersey itu cuma untuk pelengkap. Sekali lagi, jersey ini tidak jelek. Iya. Ibarat gini, kalau gue jalan ke mall, banyak cewek. Kalau ada ceweknya kayak Erigo, gue nggak lihat. Tapi kalau ceweknya kayak Mills kan kita masih tengok sedikit, ngerti? Iya. Oh ini menarik. Kalau ceweknya kayak ibarat kayak Erspo ini, ya gue jalan terus. Gitu. Walaupun ceweknya mungkin belum tentu jelek ya. Karena nggak eye catching aja Nggak gitu eye catching, ya. Mungkin betul. karena membawa konsep klasik kan katanya Mungkin. 1981. Tapi yang bikin gue agak kecewa adalah ini jersey mirip plek banget sama jersey Vietnam sama Singapura. Iya itu. Kenapa lu nggak punya kreativitas gitu loh? Itu yang gue sangat sayangkan. Desainernya ya. Iya, harusnya bisa. Kalau lu mau bikin retro, minimalis, fine aja. Tapi you can give more accent kan di bajunya sehingga lu nggak mirip banget sama si tetangga. Jadi 3 negara ASEAN jersey-nya mirip semua, home and away. Ini kan lucu gitu. Ini padahal kita lagi spesialnya Maka nih ya, dari squadnya. itu, ya. Harusnya kan ada menuju Indonesia emas dan ya kasihlah aksen-aksen emas di mana gitu. Setuju banget. Tapi ya sudahlah, gue bukan. Udah kadung meluncur. Gue nggak pernah. Kalau gue diminta masukan, gue akan ngomong begitu. Tapi gue nggak pernah diminta masukan, ya sudah. Ntar diundang lagi, dipanggil lagi sama Enggak, Bapak Eri. laun saja gue nggak diundang. Oh iya. Ya. But that's okay. Itu hak mereka. Iya sih. Mungkin kelupaan kali kan sibuk. Mungkin. Ya, sekali lagi gue nggak setuju kalau dihajar sama netizen, tapi gue paham kekecewaan netizen. Iya. Karena kalau gue boleh kasih nilai ya untuk gue ini cuma 6. Jadi kalau jelek itu kan 4 atau 5. Kalau ini nggak jelek, tapi ya so-so 6. Kalau Mills gue kasih 8. Iya betul. Kayak dari ya segala semua orang macam. bisa lihat lah kalau Mills lebih bagus. Come on. Iya. Kita realistis aja. Bukan karena gue deket sama Mills ya. Bukan karena BA-nya juga ya? Dulu. Oh dulu. Ya enggak lagi. Oh enggak disupport lagi, enggak dikirim lagi. Oh dikirim masih? Ya. Enggak, gue selalu jaga hubungan. Wih. Tapi ya, dan itu nggak ada hubungan. Dan Mills tahu kalau jelek gue juga bilang. Iya banyak banget. Kayak Pak Erick kan juga bilang kayak, ya pro kontra itu biasa. Tapi ini banyak banget kontranya sih. Iya. Lebih banyak. Jauh lebih banyak. Iya. Kontranya, ya this okay. Kita juga nggak perlu besar-besarkan lah. Dalam arti ya yang penting kan timnas mainnya gimana. Bawa jersey penting ya oke, setengah-setengah penting lah, pelengkap lah. Iya, kan harapan. Cuman apakah ngaruh kalau kita main pakai jersey yang 2 kali lebih bagus dari Mills, terus kita main amburadul? Ya kacau juga kan. Kalau pandangan netizen ya, Koci, kayak ini kita kan lagi dipandang banget nih sama media-media luar. Ya harusnya kita di aksen kita tuh harus lebih bagus. Betul, gitu, setuju. Lebih Ya, make up gitu. Itu gue setuju. Makanya gue sebagian setuju dengan apa yang kekecewaan netizen. Gue sangat paham. Cuma di sisi lain, ya come on.
Yang penting mah Sintayong menang semuanya lah. Iya. Karena banyak juga kayak bilang mereka tuh media luar gak bakal tahu ini filosofinya klasik dari tahun sekian yang mereka tahu. Lu filosofi berdasarkan satu pertandingan menang lawan Jepang. Masa kita filosofi berdasarkan satu pertandingan untuk gue kocak aja. Iya. Tapi ya sudahlah, mereka yang punya duit, mereka yang itu ya hak mereka. Kita kan gue kan cuma netizen juga. Iya. Kamu juga. Jadi kita cuma bisa memberikan pendapat, mau didengar atau enggak ya terserah. Setuju. Ya mungkin harusnya Erigo Sport mungkin harus ke level klub dulu. Kalau timnas udah langsung ke ya mungkin. Kali ya. Tapi ya sudah, ini nasi kan udah jadi bubur, jadi kita nggak usah terlalu, nggak ada gunanya juga kalau kita terlalu. Semoga mereka belajar aja, udah itu aja. Oke, Koci, waktunya kita jawab pertanyaan daripada kita makin julid kan, Koci? Gue nggak pernah julid. Enggak, pokoknya coaching sama aku harus julid gitu. Oke, lanjut kita jawab pertanyaan dari kamu. Ini pertanyaannya random, kita pilih ya. Jadi jangan baper kalau nggak kepilih terus DM aku. Kartika, aku tuh udah ngechat ya 4 kali. Nggak dibacain juga. Mau kamu tuh apa? Jangan mau aku, mau Koci lah. Niki Yori. Koci, dengan skuad timnas yang sudah dipanggil saat ini jelang lawan Vietnam, apakah kira-kira Coach Shin langsung mencoba untuk mengamankan 3 poin? Dan ada kan kemungkinan pemain yang baru gabung dapat kesempatan bermain entah di leg 1 atau leg 2. Dan juga apakah dengan pemain yang sekarang bisa mengatasi dengan gaya main Irak? Kalau seandainya full tim, jadi dengan Paes, dengan Ragnar, dengan Tom, Jay dan semua fit, Elkan fit, Yance semua fit lah, semua full tim bisa ngatasin Irak. Bisa banget. Irak itu biasa aja, nggak usah terlalu lebay dengan Irak. Cuman dengan begitu ada beberapa cedera dan nggak bisa main, squad kita cukup bagus untuk bisa mengamankan. Dan kalau ditanya apakah Coach Shin langsung mencoba untuk memainkan pemain baru, gue bilang iya. Ya karena pemainnya memang lebih berkualitas. Kan dari latihan kita juga bisa. Gue kan mantan pelatih timnas. Kalau kita ada pemain baru, kita cek di latihan. Kalau udah oke, gameplaynya paham, mereka paham, langsung main. Kenapa harus tunggu-tunggu? Oh gitu. Iyalah. Ya itulah jawaban dari pelatih ya, mantan pelatih. Next, ada siapa lagi Niki Yori? Semoga terjawab. Ada Abu Yamin. Gimana menurut coach dengan adanya Tom Hai, Ragnar, dampaknya ke timnas? Grassroots melihat pemain grade yang main di Eredivisie gabung di timnas. Gini, Tom Hai ini main di Heerenveen, di mana dia adalah pemain starter di Eredivisie. Eredivisie itu liga ke-6 di Eropa. Di bawah 4 besar, di bawah Prancis, di atas Portugal. Artinya nggak jelek-jelek amat. Nah, kalau dia sebagai pemain starter, artinya dia punya jam terbang tinggi dong. Terutama dari passing dan visinya pasti lebih bagus dari pemain liga kita. Jadi plus poin. Ragnar Oratmangun ini main di Fortuna Sittard. Eredivisie juga, tapi papan bawah. Minimal pengalamannya sudah ada. Jadi jelas lebih bagus daripada pemain Liga 1. Kalau nggak akan diambil oleh Erick Thohir. Ya kan? Jadi untuk gue, ya pasti dampaknya lebih positif, lebih bagus. Iya. Tapi kan dibanding squad yang ada sekarang. Iya, tapi ya lagi-lagi adanya mereka terus tiba-tiba masuk di starting 11 nggak bakal jadi Superman ya, juga yang ngubah. Iya. Enggak, tapi ada kontribusinya lah. Iya, pasti. Gitu. Jadi gue sih happy aja, makanya gue harap lebih banyak lagi diaspora datang. Setuju. Terutama kiper sama striker. Nih kalau diaspora langsung banyakan datang gitu sampai starting 11-nya bakal diaspora semua, yang pemain Liga 1 harus kayak gimana sih Coach? Harus bekerja lebih keras lagi. Atau emang ada kebijakan nih dari Enggak perlu kebijakan kayak gitu karena ini adalah pemain Indonesia, punya paspor Indonesia, punya hak dan kewajiban yang sama. Yang terbaik harus main, titik. Karena kita semua Indonesia. Iya. Jadi jangan dilihat warna tampangnya dan lain-lain. Selama kita punya paspor Indonesia, kita orang Indonesia. Iya, setuju. Udah punya KTP loh. Iya, udah punya KTP. Jadi mau alasan apa lagi? Nggak ada alasan. Iya, udah pakai peci lagi. Ujung-ujungnya kalau seandainya kita lolos, yang happy siapa? Kita. Nah, exactly. Jadi nggak usah banyak cincong yang haters itu. Jadi nggak usah pakai kebijakan setengah-setengah ya? Nggak ada. Kan ada juga tuh kayak di sekolah di mana gitu. Ya itu ada bullshit kelas itu. Sama kayak Malaysia. Malaysia itu yang minoritas, jadi yang keturunan India, keturunan Cina, itu waktu di timnas futsal ya,
cuma boleh 1-2 aja. Ya. Nggak boleh lebih dari itu. Ya, untuk gue itu diskriminasi. Ya. Yang terbaik harus main. Ini olahraga. Ya. Olahraga dibentuk, di-create dengan sifat menyatukan. Menyatukan perbedaan. Bukan dalam olahraga yang menyatukan perbedaan, malah dibikin perbedaan. Ya kan kocak gitu. Iya. Tapi in a positive way ya, kalau aku ngelihatnya bukan menurunkan kualitas dari pemain Liga 1, malah harusnya mereka keangkat naik levelnya karena ada si Eropa ini. Dan kan? pemain Liga 1 harus bekerja lebih keras lagi kalau mau masuk timnas, which is good. Ini gue anggap kalau gue jadi pemain Liga 1, gue anggap sebagai motivasi aja. Betul. Susah nih ya. Oh gimana ya kalau jadi pemain Liga? Lanjut. Atim Sanjaya, Coach, ada kabar Elkan dan Jody cedera. Kemudian Tom dan Ragnar belum bisa debut di GBK tanggal 21 nanti nih. Komposisinya akan seperti apa, Coach, dengan skuad yang ada? Terima kasih, salam Brebes Jateng. Siapa tahu GBK? Waduh, dari Brebes aja dapet. Mantap. Jadi ya seperti yang gue udah jelaskan tadi, nggak ada masalah di belakang ada Jay, ada Sandy, ada Justin, ada Rizky. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya main 3-4-3 atau mungkin main 4-3-3 juga bisa. Gue sih lebih suka main 4-3-3, tapi 3-4-3 juga nggak jelek. Oh, kan serem loh lawan Vietnam, kan kenceng juga tuh baliknya. Nggak usah lebay lah, kencang-kencang apaan. Nggak sekenceng gitu ya? Nggak ada masalah. Komposisinya yang jelas si Jenner sama kalau Hubner ditarik ke belakang, Jenner, Marcelino di tengah, terus kiri Arhan, karena Shane juga cedera, kanan Jakob. Terus di depan itu di depan si Strike sama mungkin Sananta atau ya nggak tahu lah. Dia suka mainin Egy di kanan kan. Ya, kita lihat aja. Tapi harusnya nggak ada masalah dengan. Cuman sebanyak gua harap sih pemain diaspora main semua. Baru sisanya diisi sama pemain Liga 1. Arhan kan bukan pemain Liga 1. Jakob udah berapa kali main dan dia punya kontribusi bagus, dan gua harap Jakob sama Arhan dapat jadi starter. Karena nggak ada Patinama. Kalau ada Patinama, gue prefer Patinama. Tapi karena nggak ada Patin, ya Arhan aja, nggak masalah. Oke, itu tadi ya kira-kira starting line up ala Kuci. Semoga terjawab ya Tim. Ada Dianza, kenapa Coach Nova U16 mengajarkan hal-hal dasar SSB untuk timnas U16 seperti passing dan cara kontrol bola? Apa mereka pemain titipan kok teknik dasar aja kesulitan? Aduh dia. Oke, Dianza, mereka bukan pemain titipan. Nah, kalau teknik dasar kesulitan memang di sini nggak diajarin. Di kita itu lebih fokus dribbling, cetak gol, dipuji-puji langsung. Cetak gol is nothing kalau lu tidak kuasai teknik dasar. Dan ini untuk gue itu menyedihkan. Kalau kemarin gue baca si Bima Sakti mengajarkan U20-nya si Indra Safri untuk passing bener. Kan, gue ikut SSB di Belanda. Sampai umur segini gue masih main. Dan gue bisa passing kiri kanan. Bukan karena gue hebat, karena dari kecil gue diajarin. Dan itu, di SSB di Belanda itu 6 tahun. Menarik nih Coach. Bedanya nih SSB sini sama sana. Selain dari pengajarannya tadi yang di Belanda, Coach kan dari Belanda. Bedanya adalah mereka tiap minggu bermain kompetisi, di sini enggak. Enggak ada infrastruktur di sana. Di satu Belanda, masuk main SSB dari umur 6 tahun sampai 17 tahun. Setiap minggu mereka bermain, setiap minggu. Seru banget. Dan kalau kecil-kecil itu diajarin, lu harus ball tekniknya diajarin dulu. Jadi nggak penting gocek-gocek atau cetak gol, yang penting bola ini nempel di kaki lu. Bola ini adalah teman. Jangan tiap kali di passing lu berantem sama bola, ribut cara ibarat bolanya nggak nurut lah. Nah, bola itu harus nurut dengan lu, harus nempel di kaki. Dan itu semua diajarin dari SSB. Makanya gue bilang, Diansa, apa yang dia lihat, apa yang kamu lihat itu benar. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Tapi ya realitanya begini.
mau nggak mau sebagai Coach Nova, Coach Indra Safri, Coach Bima Sakti, fokus ke teknik dasar. Ini hal udah berkali-kali. Kamu tahu 2003 gue bikin SSB Futsal. Namanya Aji Masya Futsal Klinik. 2003. Sekarang 2000 berapa? 24. 21 tahun itu SSB masih ada. Oke. Dari dulu sampai sekarang, kamu boleh tanya kalau kebetulan ketemu alumni itu kan ada ratusan itu. Selalu 1 jam pertama kita fokus ke passing. Mereka ya membosankan, ya memang membosankan. Tapi kalau kamu bisa akurasi passingmu 90%, nggak usah main sistem udah bisa jalan itu, Bang. Gimana kita menerapkan sistem kalau passing aja nggak bisa? Iya, betul. Dan kelihatan kan, Justin Hubner crossing 50 meter, bolanya sampai. Rizky Ridho crossing ke Arhan 40 meter. 2 kali nggak sampai Arhan ngamuk-ngamuk ke. Ya, apakah itu salah Rizky Ridho? Enggak, Rizky Ridho visinya bener. Gue cuman ya dia nggak pernah diajarin, mungkin teknik dasar kurang bagus. Jadi itu harus diperbaiki. Nah, maka dari itu dengan kehadiran Sintayong, dengan kehadiran para pemain diaspora, baru mereka sadar. Padahal 20 tahun yang lalu gue udah koar-koar. Gue udah bilang teknik dasar, passing kontrol itu adalah dasar permainan futsal dan sepak bola. Dari dulu gue udah berantem sama pemain-pemain gue masalah nggak boleh makan Indomie dan lain-lain. Sekarang baru Sintayong, makanya gue lihat berita-berita gue ketawa aja. Kemana aja lu? Iya. Ngerti nggak? Nah, jadi, kalau dari sekolah di sana tuh dari muda itu nutrisi juga udah diajarin? Enggak, karena sehari-hari nggak perlu diajarin, mereka udah makan sehat. Udah sadar. Iya sih, jauh beda ya Coach ya. PR-nya banyak banget loh Coach. Ya, kembali lagi ke individu masing-masing. Lu mau berubah atau enggak? Kalau merasa diri lu hebat, dikritik langsung protes di IG atau cetak gue langsung joget-joget nggak jelas ya, lu nggak akan kemana-mana. Kayak kenal tuh, oke. Lu nggak akan kemana-mana, sesimpel itu. Jadi kritikan gue itu sebenarnya masukan buat mereka, tapi mereka kan baper. Jadi kalau gue kritik ngambek, ini kan kocak. Lu siapa? Lu bukan siapa-siapa. Lu belum berprestasi, kecuali lu main di Arsenal atau Liverpool. Tapi bagi mereka dipilih masuk ke itu mungkin juga udah prestasi loh Coach. Iya, timnas. Level timnas kayak apa? Rank 146. Come on, wake up. Aduh, Coach. Aku gak sanggup lagi belain kamu. Kamu bela diri kamu sendiri aja ya. Udah. Lanjut. Benua 700. Coach, apa yang harus dibenahi dari Liga Indonesia dan apakah sistem di Liga Indonesia saat ini sudah tepat atau perlu diperbaiki? Nah, ini gue pernah dengar dari pelatih, gue lupa siapa ya. Dia bilang, kita itu pengen main sepak bola modern. Bukan kita nggak bisa, kita mau. Cuman dari atasan, kita harus menang. Nah, ini yang repot. Kalau semua harus menang, ini susah untuk menerapkan sistem yang benar. Iya sih. Karena sistem yang benar itu adalah proses. Dan itu butuh waktu. Maka dari itu, jangan pelatih lokal kita. Pelatih luar aja butuh 2-3 tahun. Arteta butuh berapa tahun? Sir Alex butuh berapa tahun? Klopp butuh berapa tahun? Iya kan? Nggak gampang. Padahal kualitas level pemain di sana udah hebat. Pelatih sini dengan kualitas pas-pasan, mereka harus menang. Sponsor sih. Perputaran uangnya kan. Nggak sponsor, lebih karena ya itu memang mental kita. Semua harus menang. Bahkan kalau lihat turnamen U12, U13, pokoknya yang penting juara terus. Kocak gitu loh. Iya sih. Terlalu banyak yang dirubah. Dan gue selalu merubah. Gue bukan siapa-siapa. Tapi gue punya akun yang nonton cukup banyak. Tiap kali gue nah di situ medium gue untuk merubah mindset. Karena sepak bola itu terlalu indah kalau hanya dilihat dari sisi skor. Kalau ditanya, ini next question ya. Apa yang harus dibenahi dari Liga Indonesia sih? Ya banyak sekali. Terus kembali lagi ke teknik dasar. Kembali lagi ke ya kasih pelatih itu waktu lah. Kasih pelatih waktu dan tujuannya aja bukan menang kalah tapi lebih memperbaiki sistem, lebih memperbaiki cara bermain. Dan itulah kenapa gue tidak mau masuk PSSI atau Menpora atau apapun. Enggak, gue harus sebagai YouTuber independen. Biar gue bisa mengutarakan pendapat-pendapat gue. Setuju. Kadang kalau yang di luar nih,
udah masuk ke dalam, udah Susah. kena peraturan, partnernya udah banyak, nggak bisa berkawan lagi. Nggak bisa. Itulah semua. Netizen kan banyak suruh gue masuk ke PSSI. Enggak. Karena harus ada yang mengkritik PSSI kalau mereka bikin kesalahan. Tapi kalau mereka bagus harus kita dukung. Iya, dan setuju. so far so good. Tapi ngelihat Liga Indonesia sekarang dari tahun ke tahun ini deh menurut Coach dibanding tahun sebelumnya. Gue nggak pernah nonton, that is the problem. Tapi makanya gue nggak mau menilai. Cuman yang gue nilai dari apa yang gue lihat, yaitu pemain-pemain Liga yang main di timnas. Kan beda banget sama yang gendong itu di kualifikasi yang ketemu Australia sama Jepang itu, yang Australia diobok-obok di babak pertama, Jepang nggak create peluang. Itu yang gendong itu pemain U23 loh. Stripe, Jenner, Hubner, mereka main di U23 di Belanda sama di Inggris. Gimana kalau mereka main di senior? Gimana kalau seniornya main? Sorry, ngerti nggak? Jadi ada sesuatu yang salah dengan liga kita, yaitu sistem bermainnya. Nah ini harus diperbaiki dan itu butuh dukungan dari owner. Kemarin gue lihat cuplikan dari Borneo yang sekarang rank 1 di bawah Peter Hauser, itu mainnya keren. Itu, tapi ini hanya satu cuplikan. Mainnya keren. Ya mungkin kalau mereka bisa konsisten bermain kayak begini, nggak heran Borneo di rank 1 dan calon juara. Iya. Gitu. Kalau mainnya keren gitu, biasanya faktor selain pelatihnya apa lagi, Coach? Keinginan pemain. Pemain harus bisa menyingkirkan egonya. Di dalam sepak bola gitu ada psikolognya juga nggak sih, Coach? Kayak yang kalau di luar ada. Motivator atau apa? Kalau di luar ada. Buat membenarkan self esteem mereka di atas lapangan gitu. Ya, kalau di luar negeri ada, di sini gue nggak tahu. Jadi gue nggak bisa bilang nggak ada atau apa, tapi gue nggak tahu. Tapi itu penting juga, meningkatkan percaya diri, menyingkirkan ego. Pembangunan karakter gitu loh. Tapi kalau gue dilihat komen-komen mereka di IG ya, sangat menyedihkan sebenarnya. Iya, kompleks sih ya komponennya. Ya, I mean, lu itu bukan siapa-siapa. Lu harus menunjukkan di lapangan, bukan di sosmed. Ya, setuju. Next question ya, Coach ya. Ada Wahyu, Coach mau tanya dong, lu nggak nonton Liga 1 tapi lu komentar tentang pemain Liga 1 yang kualitasnya di bawah. Kita akui pengamatan lu tentang pemain selalu tepat dan lu tetap nggak mau gabung ke internal PSSI. Tapi apakah ada minat jadi agen pemain nggak? Biar pemain muda lokal nggak main di Liga lawak macam Liga 1 baru diomongin. Nggak. Wahyu, satu, kalau gue niat jadi pemain agen itu dari dulu. Karena gue memang tidak mau terlibat di sepak bola Indonesia. Dan memang gue nggak nonton, tapi yang gue tonton adalah pemain Liga 1 yang ada di timnas. Gue bahas dan gue nggak nonton aja. Pengamatan gue tentang pemain selalu tepat. Kalau kita bicara pemain muda, biar nggak main di Liga 1, itu sebenarnya bukan karena agennya. Agen kita hebat-hebat kok. Tapi murni karena kualitasnya. Nah, kualitasnya itu dibikin dari muda, dari U6, U7, U8, di situ jelek. Jadi kalau dibilang kualitas pemain kita bagus banyak, enggak juga. Buktinya Egy dikasih kurang kesempatan apa? Balik juga. Iya, terus Witan balik juga. Iya kan? Arhan sekarang juga main si Asnawi aja dari Korea pindah ke Thailand. Marcelino divisi 2. Jadi kualitas pemain kita nggak sehebat itu. Cuman nggak usah khawatir, agen kita banyak. Jadi kalau misalnya ada satu pemain muda yang eksepsional, itu pasti udah diambil. Nggak perlu gue yang jadi agen. Gue jadi YouTuber aja. Tetep ya. Oke Wahyu. Oke Wahyu, terjawab ya. Wawan_Kurniawan. Wawan Kurniawan yang mana nih? Coach, Liga 1 kan udah saat ini jauh dari kata standar kualitasnya di ASEAN saja kan rank 5 liganya di bawah Filipina. Menurut Coach, siapa sih yang menjadi tolak ukurnya? Apakah LIB-nya, pemain, pelatih, wasit, infrastrukturnya, atau apa? Kalau nggak ada perubahan ya timnas juga pasti ngandelin naturalisasi lagi. Ya betul, ini pertanyaan bagus Wawan. Jadi semua harus mau berubah. All. Nggak hanya PSSI, nggak hanya PT LIB, nggak hanya wasit, nggak hanya pelatih, nggak hanya pemilik, nggak hanya manajemen, nggak hanya pemain, nggak hanya tim medis, nggak hanya tim perlengkapan. Semua yang gue sebut ini, semua harus berubah.
Semua harus punya niat untuk berubah. Iya. Baru kita 10 tahun lagi, 15 tahun lagi bisa bersaing, bisa meningkat liga kita. Iya, setuju ya. Jadi nggak bisa cuma salin salah PSSI, salah PT LIB, salah pemilik klub. Enggak. Semua harus berubah. Dan PSSI sudah punya niat, gue lihat. PT LIB udah bikin VAR juga kok. Wasit sudah mulai ditatar, tapi ini kan proses, Wawan. Iya. Ini proses butuh waktu lama. Jadi kalau sekarang sudah ada perubahan di situ, ya 10 tahun, 5, 10, 15 tahun ke depan baru kita petik, baru pemain yang Liga 1 bisa bersaing dengan diaspora. Gitu. Iya. Butuh prosesnya agak lama ya, kayaknya kalau sebanyak itu nih yang harus berubah. Itu bottom up policy, dan bukan satu top lagi, down. supporternya, netizennya juga harus berubah. Supporternya juga harus berubah. Jangan dikit-dikit ribut. Kalau lu nggak mau kalah, tim lu nggak mau kalah, lu main layangan aja. Main layangan sendiri nggak akan kalah lu. Iya. Iya kan? Main catur berdua aja bisa kalah. Iya. Apalagi main sepak bola 11 lawan 11. Ya pasti ada kalahnya. Iya, betul. Tapi sekali lagi ini sebuah proses. Jadi kalau tim lu seandainya wasitnya katrok, tim lu dicurangin, terima aja. Protes boleh dalam koridor etika. Oke, protes di media atau apa, tapi nggak usah masuk lapangan atau pakai kekerasan, enggak lah. Supporter juga harus berubah. Iya, nggak usah lempar-lempar botol lah. Pada saat itu semua berubah, 5-10 tahun ke depan baru gue nonton Liga 1. Wih. Sekarang belum waktunya. Ya. Sekarang intip-intip aja ya. Ya netizen kan tahu, gue kan selalu bilang, gue ngomong apa adanya. Gue nggak nonton. Iya. Makanya gue kadang kalau main, ini siapa pemain? Gue lihat nomornya, oh ini namanya Sananta, oh ini namanya Hoki Caraka, oh ini namanya Arhan. Karena gue nggak nonton. Iya. Semoga terjawab ya, Wan. Terus lanjut ada Starless. Menurut Coach, apakah timnas saat ini masih terkendala problem soal mental? Dengan hadirnya pemain baru, harusnya mental lebih kuat dan wajib dibuktikan saat Indonesia bermain di Stadion Maidin. Iya, harusnya mental lebih kuat dan terbukti di Piala Asia. Kita punya mental yang kuat. Kita punya mental yang kuat. Lu bisa ngelawan orang Jepang aja heran. Indonesia itu jauh di bawah kita. Kita rank 16 dunia. Mereka 146. Iya. Tapi mereka nggak parkir bis. Mereka berani ngelawan dan kita kesulitan. Oke. Lawan Australia sama. Australia rank 25 yang langganan ikut Piala Dunia. Kita 146. Australia diobok-obok di babak pertama. Iya, 15. Itu kan luar biasa. Tapi yang penting ini udah fase Piala Asia udah lewat. Sekarang kita masuk ke fase kualifikasi Piala Dunia. Nah, fase ini harus ada progres. Pelan-pelan tapi harus ada progres. Makanya gue pro Sintayong diperpanjang karena kerjanya belum selesai. Iya. Kalau Sintayong mentok, timnas nggak progres, baru lu ganti. Iya. Gitu. At least kasih perpanjang 3 tahun lagi lah. Baru kita lihat 3 tahun nggak ada baru ganti. Iya. Gitu. Tapi kalau langkahnya kayak gini mah kayaknya banyak banget yang bakal berubah sih, Coach. Progresnya bakal bagus ya nggak sih? Ya, semoga. Amin. Semoga itu yang kita inginkan. Itu yang diinginkan oleh Erick Thohir. Dia memberikan segala fasilitas kepada Sintayong. Bener-bener semua diberikan. Sampai koper-koper aja dikasih. Sintayong minta rumah dikasih. Sintayong minta apa dikasih. Bahkan translatornya itu dapat Hyundai loh. Ya kalian nggak tahu semua. Ini gue dapat gantian ya, Mas. Ya, gue dapat internal info. Itu dapat Ioniq. Coba Hyundai tolong endorse gue ya. Gue butuh mobil listrik biar nggak kena ganjil genap. Aduh, wow. Gitu. Iya. Kemungkinan terburuknya yang bakal menjadi kendala terhambatnya progres kita tuh apa sih, Coach? Kalau gonta-ganti pelatih. Dan sekarang nggak dilakukan. Erick Thohir cukup fair. Dia punya perjanjian dengan, gue lihat perjanjian itu ditandatangani oleh Erick Thohir dan Sintayong bahwa kalau seandainya juara grup di U23 lolos, otomatis perpanjang. Jadi Erick Thohir is very fair. Di sepak bola ya.
Jadi makanya gue nyaris nggak pernah kritik PSSI. Wah. Karena apa yang dilakukan Erick Thohir itu udah benar. Iya. Jadi kita harus dukung. Kita boleh siap kritik, tapi jangan asal semua kita kritik hanya untuk dapatkan engagement. Gue nggak perlu engagement. Setuju. Engagement gue bisa dapat banyak dari hal-hal yang lain. Iya, tapi kita harus fair. Iya. Gitu. Itulah lulusan Belanda begitu harus fair. Ui. Tapi keras. Ini lulusan Indonesia juga fair loh kita loh, nggak Belanda aja nih. Semoga terjawab ya Starles. Lanjut lagi ada Rifki Imam Syaputra. Coach mau nanya, apa legacy yang bisa dibawa Sintayong ke timnas Indonesia? Apakah permainan fisik yang lebih baik? Legacy itu lebih ke permainannya ya. Dan kalau Sintayong somehow dipecat, semoga pelatih, semoga pelatih yang datang itu konsultasi sebelum PSSI mengambil keputusan, PSSI harus suruh dia presentasi mau main kayak apa dulu dengan squad yang ada. Kalau mainnya ya PSSI sebagai bos kan bisa meminta, ya gue mau main lu neruskan apa yang Sintayong lakukan sekarang. Sedikit perubahan nggak masalah. Tapi main kayak sanggup nggak? Kalau pelatih yang bilang sanggup ya udah ambil. Simpelnya begitulah. Jadi kalau permainan fisik lebih baik ya fisik harus di mana-mana. Sepak bola itu olahraga fisik juga. Jadi harus ditingkatkan. Jadi fisik adalah bagian siapapun pelatihnya kalau kita mau maju. Iya betul. BTW ya, kemarin itu sempat banyak juga nih ada berita-berita kalau bakal lawan Vietnam nih bakal mainnya kan terbuka banget nih Coach. Ya, bakal kayak gitu nggak? Atau kita harus main hati-hati kah? Terbuka. Wow. Ulala. Terus banyak juga yang bilang jangan kayak gitu, nanti kita kebobolan segala macam. Masih banyak yang nggak percaya nih sama pertahanan kita yang udah mewah banget. Enggak lah. Kalau kita nggak main terbuka, gimana kita semua cetak gol? Itu dia. Kita harus menyerang. Bahwa kita akan Nggak kena ada counter, iya, nggak ada. Bahwa kita akan kena counter itu pasti. Iya. Kan kembali lagi bagaimana Sintayong meramu lini belakangnya agar nggak jebol dengan counter. Iya, gara-gara kan pada cedera jadi pada takut lagi deh. Enggak lah. Pada insecure. Nggak perlu takut. Ngapain takut-takut? Ini bukan timnas Brasil. Lawan kita itu kan Brasil, bukan Perancis. Iya. Bukan Italia, bukan Belanda, bukan Jerman. Tapi Vietnam. Iya. Nah gitu untuk jawabnya. Nguyen FC. Nggak boleh gitu. Ini julid juga nih. Semoga terjawab tuh yang di DM aku. Ada Showsing, kenapa pemain Indonesia suka berulang kali melakukan kecerobohan individu? Nah. Itu kualitas pemain. Kalau kita lihat pemain yang biasa aja sama pemain yang hebat, sedikit individual errornya. Ini murni kualitas. Itu bisa diperbaiki dengan banyak latihan, banyak bermain. Tapi ya kecerobohan, ini pertanyaan yang benar. Yang lo amatin Showsing itu benar. Tapi ini murni kualitas, nggak bisa salahin pelatih juga. Nah, naikin kualitas. Ibarat kayak gini, kamu punya bakat main piano, gue nggak punya bakat. Oke? Kita les piano, barengan. Seminggu 3 kali, jam yang sama. Setelah setahun, gue bisa main piano. Oke? Tapi levelmu lebih tinggi, karena kamu punya bakat. Ya kan? Kamu nggak latihan, gue latihan 10 tahun, mungkin gue bisa lebih bagus daripada lu. Karena lu stuck berhenti latihan piano, hanya ngandelin bakat, tapi gue latihan terus. Nah ini sama pemain bola. Kalau lu tahu kesalahan lu di situ, ya lu perbaiki dengan banyak latihan, banyak bermain. Ya, practice make perfect ya. Ya udah habis pertanyaannya. Ya udah cukup juga, gue lapar. Lala, makasih loh ditraktir habis ini. Kita semua ditraktir, Kak. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jangan ada rasa takut dalam hidupmu. Karena kamu nggak akan berkembang. Seperti juga berlaku untuk timnas, jangan ada rasa takut. Ini 11 lawan 11. Dan lu didukung oleh 275 juta rakyat Indonesia. Jadi lu harus siap untuk bertarung dan menang. Menang is the only option. Jadi sekali lagi jangan ada rasa takut dalam hidupmu. Kalau lu bikin kesalahan, lu takut, cari solusinya. Jangan ada rasa takut dan ragu mungkin ya. Harus yakin, mantap. Harus yakin. Percaya diri. Iya. Kita bisa menang.
Hidup Koci, hidup Indonesia dong. Koci gimana sih? Hidup Indonesia, ya kan Koci gitu? Ya, betul. Kita bakal nonton kan Koci kan? Di Gue GBK? kerja. Aku ikut deh. Aku nonton Koci lagi nonton Indonesia. Ya, betul. Oke, jangan lupa ya saksikan, ayo dukung Indonesia bareng-bareng lawan Vietnam nanti di GBK ya hari Kamis tanggal 21 Maret jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Dukung Indonesia tapi jangan barbar dengan tamu kita Vietnam, oke? Tetap jaga toleransi, terus hargai mereka sudah datang ke negara kita, oke? Ketika Beriana pamit, Koci juga pamit, sampai jumpa.